Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Oke, materi kali ini adalah trigonometri. Nah, untuk kali ini akan dibahas yaitu review materi pada kelas 10 untuk persiapan materi pada kelas 11. Di materi kelas 10, kalian sudah pernah belajar yaitu tentang trigonometri. Ingat, dalam belajar yakin bisa dan akan semuanya mudah. Yang pernah dipelajari pada kelas 10 dan trigonometri yaitu trigonometri dengan segitiga. Apabila ada trigonometri dengan segitiga dan syarat dari segitiga itu adalah segitiga siku-siku, maka dari itu ketika ada sin ya itu adalah depan bermiring. Depannya mana? Ketika ada theta di sini, depannya menghadap ke A sebagai depan, B sebagai sampingnya, dan C sebagai yang miring. Jelas ini adalah sisi miringnya. Jadi ketika ada sin theta yaitu depan per miring adalah A per C, depannya A dan miringnya adalah C. Untuk yang cos itu adalah samping miring, sampingnya B, miringnya adalah C, jadi B per C. Terus untuk tan yaitu adalah tan disah, depan per samping yaitu A per B. Tan ini juga bisa ditulis dalam bentuk sin per cos. Nah, jadi masing-masing sin, cos, sama tan apabila dibalik itu ada memiliki bentuk lain, yaitu kalau sin jadinya cosec. Cosec itu adalah seper sin. Kalau sin tadi adalah A per C, maka cosec adalah C per A. Sedangkan untuk yang cos itu adalah secant. Pengingatnya cos secant. Nah, kalau cos adalah B per C, maka untuk secant yaitu seper cos jadinya C per B. Sedangkan untuk tan balikannya adalah kotan. Jadi kotan adalah seper tan. Kalau tan tadi adalah sin per cos, maka kotan adalah cos per sin, sehingga dapat B per A. Ini penggunaan dari segitiga untuk trigonometri, dan syaratnya harus segitiga siku-siku. Berikutnya yaitu kuadran pada trigonometri. Kuadran pada trigonometri dibagi menjadi 4, yaitu adalah kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 yaitu 90 sampai 180, kuadran 3 yaitu 180 sampai 270, dan kuadran 4 yaitu 270 sampai 360 atau kembali ke 0. Jadi satu putaran penuh adalah 360. Oleh karena itu, di kuadran 1 nilai yang positif adalah semuanya, sin, cos, tan, secant, cosecan, nilainya positif semua. Untuk yang di kuadran 2 yaitu adalah nilai sinus yang positif. Kalau sinus positif, otomatis cosecannya positif. Kuadran 3 yaitu adalah nilai tangen atau tan yang positif, otomatis kotannya adalah positif juga. Kuadran 4 yaitu cosinus, otomatis sekannya berakibat positif juga. Jadi ini adalah kuadrannya. Tolong diingat supaya kita mudah dalam belajar nilai dari trigonometrinya. Nah, sudut istimewa dari nilai trigonometrinya yaitu adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 yang biasanya kita ingat pada kuadran 1, tapi ini saya berikan ada semua kuadran sudut istimewanya. Untuk sudut istimewanya ketika 0, sinnya adalah 0. Jadi untuk mengingat ini itu adalah naik 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Ini sebenarnya adalah setengah akar 4. Akar 4 adalah 2, 2 kali setengah adalah 1.
Untuk cos itu adalah kebalikannya. Jadi kalau sin itu dari 0, kalau cos dari 1. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk tan bagaimana cara mengingatnya? Ketika tan itu adalah sin per cos. Maka dari itu ketika tan yaitu tinggal sinnya berapa per cosnya berapa, didapatkan seperti ini. Ini versi lengkapnya sampai kuadran 4. Jadi kalau kita sering belajar, yakin bisa dan semuanya pasti akan mudah. Terus saya berikan lagi yaitu ketika sin min theta jadinya adalah sin min sin theta. Jadi kalau sin tapi dalamnya min, maka minnya keluar. Terus kalau cos min theta yaitu jadinya cos theta, tetap positif. Kalau tan min theta jadinya adalah min tan theta. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita kembali ke yang bagian kuadran. Ketika membaca kuadran, kalau ke atas atau berlawan arah jarum jam akan berakibat nilai positif untuk alfanya. Sedangkan ketika ke bawah, alfanya akan bernilai negatif. Maka didapatkan ketika nilai negatif yang positif hanyalah sinus, maka nilai adalah kosinus, adalah kosinusnya yang positif. Maka sinus sama tangannya ketika di kuadran 4 atau A-nya negatif, sudutnya negatif, maka berakibat sinus sama tangannya juga negatif. Kita kembali ke sini. Nah, ini rumus yang sudah kalian pelajari untuk nilai kuadran. Sin A kuadran 1 bisa juga jadi 90 min A, terus 90 min A, 90 min A untuk yang lainnya. Ini yang perlu diingat dan mempermudah materi kita berikutnya pada kelas 11 ini. Dan yakin pasti bisa serta mudah. Oke, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Grafik yang saya ingatkan adalah grafik sinus. Ketika ada grafik sinus dari bawah, atas, bawah lagi. Jadi tetap satu bukit, satu lembah, tapi mulainya dari bawah. Kalau saya itu ingat huruf S. Jadi ini kita paskan saja, hampir mirip dengan huruf S. Mulainya dari 0. 0 ketika 30 berarti setengah, ketika 60 maka setengah akar 3, 90 adalah 1, berikutnya turun. Kuadran 1 sampai 90 positif terbukti, kuadran 2 positif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 juga negatif. Misal kita ambil nilai yang setengah. Ya, ketika nilai setengah ada di 90, ada 30 juga setengah, di 150 juga setengah. Jadi kalau kita mau cari sin X sama dengan setengah, nanti ada 2 kalau batasnya antara 0 sampai 360. Tapi kalau batasnya sampai 720 akan ada lagi selanjutnya untuk yang grafik sinus. Untuk yang grafik kosinus bagaimana? Kalau sin tadi agak memaksa sedikit ya, itu adalah pakai seperti huruf S. Kalau kosinus berarti anggap saja seperti huruf C. Tetap satu bukit setengah sama satu lembah. Awalnya dari 1, terus turun ke 0, berarti kuadran 1 positif, kuadran 2 90 sampai 180 ada negatif, ini pun negatif, kuadran 3, kuadran 4 juga negatif. Seperti sama seperti tadi, kalau kita misalnya mencari cos X itu adalah setengah, maka nilai X yang menyebabkan setengah bisa jadi 60, bisa jadi 300, dan juga berikutnya apabila batasnya lebih dari 360. Oh ya, ada kelupaan, apabila batasnya itu bisa juga dalam bentuk pi radian. Jadi 0 sampai 180 juga bisa ditulis dalam pi. 360 berarti 2 pi. Ini untuk grafik dari kosinus, bisa dan mudah. Oke, selanjutnya yaitu adalah grafik
fungsi trigonometri tangan. Ketika tan adalah seperti ini, dan tan itu tidak akan pernah menyentuh di nilai 90. Jadi ketika di 90 nilainya adalah tak terhingga, dia akan terus tidak akan pernah menyentuh. Ini ketika digambarkan dalam 360 derajat atau 2pi. Ini untuk grafik tan. Terus berikutnya adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang saya ingatkan adalah ketika penjumlahan kuadrat dari identitas trigonometri tersebut, yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A jadinya 1. Jadi dari sini kita bisa dapatkan rumus yang lainnya. Misal apabila kita mau sin kuadrat A, berarti kita tinggal memindahkan yang cos ini ke sebelah kanan, jadinya sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Ini contohnya saja seperti ini. Ini yang bentuk lainnya, sudut rangka yang mungkin akan kita gunakan nantinya. Jadi identitas trigonometri adalah seperti ini. Ini adalah sedikit materi yang harus kita ingat untuk belajar di kelas 11, yaitu materi berikutnya adalah persamaan trigonometri. Ingat, kalau kita mau belajar pasti bisa dan semuanya akan mudah. Mungkin ini dari saya, bisa dan mudah. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.